Seperti kita ketahui, setelah Rasulullah meninggal oleh Abdul Muthalib, maka Rasulullah pun diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib dan 2 orang perempuan yaitu Ummu Aiman dan istrinya Abu Thalib yaitu Fatimah binti Asad. Dengan demikian, Fatimah binti Asad ini juga merupakan seorang ibu dari pejuang yang gagah berani, Khalifah Rashidah keempat yaitu Ali bin Abu Thalib. Dialah nenek dari 2 pemuda pemimpin para pemuda surga yaitu Hasan dan Husain. Dialah ibu dari pahlawan gagah berani yang gugur sebagai syahid, lalu Rasulullah melihatnya terbang dengan 2 sayapnya di surga. Satu dari 3 panglima perang Mu'tah, Ja'far bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Dia juga mertua dari wanita terbaik di zamannya, yaitu Fatimah binti Rasulullah SAW. Sungguh seorang wanita yang diberi banyak keistimewaan dan kelebihan. Dialah sahabiah yang agung yang bernama Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdi Manaf al-Hasimiyah, ibu dari Ali bin Abu Thalib dan ibu mertua Fatimah. Fatimah binti Asad masuk Islam ikut dalam rombongan pertama yang hijrah ke Madinah. Diceritakan bahwasanya Abu Thalib dan keluarganya hidup serba kekurangan. Anak-anak mereka tidak pernah makan sampai kenyang. Namun setelah Nabi tinggal di rumah mereka, kondisi itu berubah, terutama saat makan, dan Nabi ikut makan bersama mereka. Makanan yang terlihat hanya sedikit namun bisa membuat kenyang semua anggota keluarga. Makanya Abu Thalib pun berkata kepada Nabi bahwasanya engkau adalah anak yang diberkahi. Fatimah binti Asad merawat Nabi sejak anak-anak hingga menjadi pemuda dengan penuh kasih sayang dan kemuliaan hingga Nabi menikah dengan Khadijah. Fatimah binti Asad sering mendengar apa yang dibicarakan oleh orang-orang juga dari suaminya yaitu Abu Thalib bahwa keponakannya itu diberi kemuliaan besar. Fatimah binti Asad pun mendengar berkah yang diterima Muhammad muda ketika pergi berdagang bersama suaminya ke Syam. Dari Maisarah, ia juga mendengar sifat-sifat baik yang dimiliki Muhammad. Fatimah binti Asad mendorong anaknya yaitu Ali bin Abu Thalib untuk tinggal bersama Rasulullah. Ia melihat Rasulullah sebagai ayah yang penuh kasih sayang. Ia juga melihat bahwa sebelum ini Rasulullah sangat perhatian kepada Ali. Dikisahkan bahwa Fatimah binti Asad berkata, ketika bayi ini lahir, Rasulullah memberinya nama Ali. Ketika Allah menurunkan firman-Nya yaitu Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 214, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Dengan ayat ini pun Rasulullah langsung menyeru kepada keluarga beliau untuk menuju kepada kebaikan dunia dan akhirat. Dan Fatimah binti Asad termasuk orang-orang yang tanpa ragu mengikuti seruan Rasulullah serta mengucapkan 2 kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fatimah binti Asad merupakan ibu mertua yang baik, bahkan beliau membantu Fatimah binti Muhammad dalam menyelesaikan tugas rumah tangga. Ali menuturkan, aku pernah berkata kepada ibuku Fatimah binti Asad, biarkan Fatimah yang mengambil air dan belanja, ibu yang membuat tepung dan bubur. Anas bin Malik menuturkan, ketika Fatimah binti Asad meninggal, Rasulullah masuk ke tempat istirahatnya, lalu duduk di sebelah kepalanya dan berkata, Bu, Allah merahmati ibu. Ibu adalah ibu keduaku. Ibu rela lapar untuk membuatku kenyang. Ibu rela berpakaian lusuh demi untuk mencarikanku pakaian yang layak. Ibu rela mengonsumsi makanan yang tidak enak demi memberiku makanan yang enak. Semua itu ibu lakukan untuk mencari ridho Allah dan kenikmatan di akhirat. Setelahnya, beliau pun menyuruh agar jenazah Fatimah dimandikan 3 kali. Ketika tiba giliran dimandikan dengan air yang bercampur atau kapur barus, beliau menyiramkannya sendiri. Lalu beliau melepas gamisnya dan memakaikannya kepada Fatimah binti Asad dan mengafaninya dengan burdah beliau. Setelah itu beliau memanggil Usamah bin Zaid, Abu Ayyub al-Ansari, Umar bin Khattab, dan seorang pemuda berkulit hitam untuk menggali kuburan. Mereka pun menggali kuburan. Ketika sudah sampai batas lahatnya, beliau yang meneruskan menggali dengan tangannya dan mengeluarkan tanah dengan tangannya. Selesai menggali, beliau masuk ke liang lahat, lalu rebahan di dalam kuburan itu dan berkata, Ya Allah, yang menghidupkan dan mematikan, yang hidup dan tidak akan mati, ampunilah ibuku Fatimah binti Asad, mudahkan jawabannya, luaskanlah tempat masuknya melalui hak nabimu dan para nabi sebelumku, engkaulah yang maha pengasih. Kemudian beliau bertakbir untuknya 4 kali, lalu beliau dibantu Abbas, paman beliau, dan Abu Bakar memasukkannya ke liang lahat.
Ibnu Abbas menuturkan, ketika Fatimah ibunya Ali bin Abu Thalib wafat, Nabi melepas gamisnya dan memakaikannya kepadanya. Beliau rebahan di dalam kuburannya. Ketika beliau menimbunnya dengan tanah, sebagian sahabat bertanya, "Ya Rasul, belum pernah engkau melakukan seperti ini." Beliau pun menjawab, "Gamisku kupakaikan kepadanya supaya dia memakai pakaian surga. Aku rebahan di dalam kubur di sisinya agar dia diringankan dari tekanan kubur. Selain Abu Thalib, tiada yang lebih baik perlakuannya terhadapku daripada dia. Semoga Allah meridhoinya dan menjadikan surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya." Dan semoga kita semua para muslimah dan para wanita bisa meneladani akhlak-akhlak beliau, bagaimana ketulusannya, kemuliaannya, dan ke all outannya dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.